Dia menoleh untuk melirik pohon hijau rimbun di belakangnya. Hanya dengan sekali pandang, angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan berdesir seolah memohon belas kasihan, memintanya untuk menyelamatkan pohon kecil ini. Jiangqi menarik tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan menuju sumur untuk mengambil air, mencuci tangan, dan makan. Rumah besar penguasa kota, ruang belajar. Teh itu berasal dari panen terbaru tahun ini, warnanya jernih, dan aromanya mengembus ke atas. Shen Tianxing mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali. Teh yang enak, jika Paman Shen menyukainya, aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya ke rumahmu. Shen Tianxing melirik Han Shaoting tetapi tidak menjawab. Dia datang ke sini untuk membahas bisnis, bukan untuk minum teh. Zhao Tiangang telah melarikan diri. Han Shaoting mengangguk. Aku tahu, kamp penjaga kota sudah dikuasai. Keluarga Wang telah membunuh atau merekrut mantan bawahan Zhao Tiangang. Dikombinasikan dengan infiltrasi saya sebelumnya dan kekuatan Paman Shen, dia tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Shen. Shen Tianxing melambaikan tangannya. Bagaimana kondisi penyakit penguasa kota tua? Han Shaoting terdiam sejenak. Masih sama, dokter mengatakan kemungkinan dia bangun sangat kecil. Shen Tianxing menghela nafas. Sungguh disayangkan, dia pernah menjadi pahlawan kota Ningyang. Jika dia sadar, Ningyang tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Han Shaoting tidak berbicara. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Shen Tianxing terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Gadis bernama Qingyi itu masih menolak untuk mengalah. Tapi jangan khawatir. Begitu tanggalnya ditetapkan, aku akan memastikan dia datang sesuai janji. Han Shaoting mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Shen Tianxing menghela napas dan berkata, semua ini adalah kesalahan pekerja dari Henian Hall itu. Jika bukan karena dia, semuanya tidak akan sesulit ini. Han Shaoting berhenti tepat saat ia hendak mengangkat cangkir tehnya. Siapa? Shen Tianxing menghela napas lagi, berkata dengan agak tak berdaya. Tidak perlu menyembunyikan beberapa hal darimu. Qingyiku memberikan pedang penakluk iblis kepada seseorang bernama Jiangqi saat mereka berada di Qingyang. Namun, aku jamin, sama sekali tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Pria itu sudah memiliki istri aneh yang mengenakan topeng sepanjang tahun. Han Shaoting perlahan meletakkan cangkir tehnya. Jiangqi, dialah orangnya. Shen Tianxing bertanya setelah melihat ekspresi Han Shaoting. Kamu kenal dia? Han Shaoting mengangguk sedikit. Dia pernah datang ke rumah besar tuan kota bersama dokter Chen dari Henian Hall untuk mengobati ayah saya. Dia memang seorang yang sangat berbakat. Shen Tianxing melambaikan tangannya. Meskipun dasar bela dirinya kuat, dia orang bodoh yang tidak ambisius. Dia tidak layak disebut dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Oh, Han Shaoting menoleh dan menatap Shen Tianxing. Mungkinkah Paman Shen sebenarnya menghargai pria ini? Wajah Shen Tianxing lalu dia berkata kepada Shen Tianxing. Zhao Tiangang belum tahu bahwa Jiangqi telah membunuh putranya. Jika dia tahu, pupil mata Shen Tianxing sedikit menyempit saat dia tiba-tiba mengerti. Kau ingin menggunakan tangan Zhao Tiangang untuk menyingkirkan Jiangqi. Han Shaoting menatapnya tanpa berkata apa-apa. Shen Tianxing terdiam sejenak. Jiangqi tidak mudah dihadapi. Dia mampu membunuh 12 iblis Tianqi dan topeng besi. Jadi kita biarkan dia melawan Zhao Tiangang. Zhao Tiangang berada di tingkat ketiga alam bela diri terhormat. Dan Jiangqi kemungkinan sudah berada di alam bela diri setengah langkah terhormat. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, itu tidak akan merugikan kita. Shen Tianxing menatap Han Shaoting. Tatapannya menyimpan sesuatu yang lebih. Anda ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Han Shaoting tidak membantahnya. Dia berjalan ke jendela dan membukanya. Angin sepoi-sepoi masuk, membuat ruangan menjadi jauh lebih sejuk. Paman Shen, di kota Ningyang, bisakah Paman tidur nyenyak mengetahui ada seseorang di alam bela diri terhormat yang tidak berada di bawah kendali kita? Shen Tianxing tidak mengatakan apapun. Han Shaoting berbalik dan menatapnya. Paman Shen, Anda pasti tidak keberatan, kan? Shen Tianxing menatapnya. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Shen saya. Bagus, kalau begitu, saya akan mulai membuat pengaturan. Shen Tianxing berdiri. Aku akan kembali. Jaga diri baik-baik, Paman Shen. Shen Tianxing sampai di pintu dan berhenti. Mengenai Qingyi, Han Shaoting tersenyum. Saya sudah meminta seseorang untuk memilih tanggalnya. Saya akan memberitahu Anda dalam beberapa hari. Shen Tianxing tidak mengatakan apapun lagi dan mendorong pintu hingga terbuka untuk pergi. Setelah Shen Tianxing pergi, Han Shaoting berbicara dengan tenang ke arah bayangan di sudut ruangan. Bayangan, begitu dia selesai berbicara, seorang pria berpakaian hitam dengan wajah muram benar-benar muncul dari bayangan itu. Sadok, seni penyembunyian napasmu masih tetap mengesankan seperti biasanya. Bahkan Shen Tianxing, yang berada di alam setengah langkah bela diri terhormat, tidak menyadari kehadiranmu. Benar-benar layak disebut sebagai teknik rahasia yang hilang. Pria yang dipanggil Sadok itu tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun saat mendengar hal ini, tetapi hanya berbicara perlahan.
Tuan Muda terlalu memuji saya. Teknik penyembunyian napas Anda juga sempurna. Dulu, kami masing-masing mempelajari satu teknik, dan meskipun kami berdua menguasainya, saya masih selangkah di belakang Tuan Muda dalam kultivasi bela diri. Dikombinasikan dengan teknik penyembunyian napas Anda, siapa sangka bahwa Tuan Muda adalah orang dengan kultivasi bela diri paling puncak di kota Ningyang. Han Shaoting melambaikan tangannya. Ah, sudahlah. Tak perlu banyak bicara lagi. Ini baru tingkat keempat dari alam yang mulia bela diri. Begitu aku mencapai alam Grandmaster, aku benar-benar tak perlu bersembunyi lagi. Shadow mengangguk, mengagumi Han Shaoting dalam hatinya. Memiliki kultivasi bela diri yang begitu tinggi di usia seperti Zhao Tiangang duduk di depan meja altar. 3 mangkuk anggur sudah kosong di hadapannya, dan noda anggur mengalir di tepinya, menetes ke lantai. Janggut tumbuh di wajahnya, rongga matanya cekung, dan matanya merah. Pakaiannya kusut, dan meskipun pisau masih terselip di pinggangnya, tangan yang menggenggamnya gemetar. Han Shaoting, keluarga Wang, Shen Tianxing. Dia mengambil mangkuk anggur dan meneguknya. Anggur meluap dari sudut mulutnya dan menetes dari dagunya ke kerah bajunya. Metode yang sangat bagus. Semuanya berakting. Mengapa saya harus menyerahkan kota Ningyang, yang telah saya kelola selama bertahun-tahun, kepada mereka? Para bawahannya di belakangnya tetap menundukkan kepala. Tak seorang pun berani menjawab. Angin meniup lilin-lilin itu hingga padam, dan kuil menjadi gelap. Hanya lampu minyak di altar yang tersisa. Nyalanya berkedip-kedip dan bergoyang, membentangkan bayangan panjang dan pendek. Zhao Tiangang tiba-tiba terdiam. Dia meletakkan mangkuk anggur itu. Telinganya sedikit berkedut seseorang sedang mengawasinya. Inilah kepekaan unik dari seorang ahli bela diri yang telah mencapai alam yang mulia bela diri. Siapakah itu? Zhao Tiangang mengeluarkan raungan dari tenggorokannya. Para bawahannya melihat sekeliling satu persatu tetapi tidak melihat siapapun. Mereka semua menoleh ke arah Zhao Tiangang, yang sedang menatap ke sudut seperti harimau ganas. Mengira dia hanya mabuk dan berbicara omong kosong. Sebelum suaranya menghilang, bayangan 3 dimensi muncul dari kegelapan di sudut ruangan seperti hantu, lalu berubah menjadi seseorang. Itu adalah seorang pria berbaju hitam dengan ekspresi muram. Dia tampak seolah-olah muncul dari kegelapan itu sendiri. Bulu kuduk para bawahan merinding, dan alkohol yang tadi memabukkan mereka langsung berkurang setengahnya. Dentang semua orang menghunus pedang mereka secara bersamaan. Siapakah kamu, manusia atau hantu? Pria yang tampak seperti bayangan itu berhenti di tempatnya. Matanya menatap lurus ke arah Zhao Tiangang. Mata Zhao Tiangang yang merah karena kelelahan menatap bayangan di hadapannya. Namun dia tidak berbicara. Sosok bayangan itu membuka mulutnya. Suaranya sedikit serak. Wakil Gubernur Zhao, Tuan Muda telah mengutus saya untuk menyampaikan surat kepada Anda. Tuan Muda, Zhao Tiangang sedikit mengerutkan kening. Salah satu anak buah Han Shaoting. Bayangan itu tidak berbicara. Tetapi ketiadaan penyangkalan adalah pengakuan tanpa kata. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi siluet hitam samar yang dipantulkan oleh cahaya bulan anehnya mulai memanjang sedikit demi sedikit, dan di atas bayangan itu terdapat sebuah surat. Semua orang yang menyaksikan adegan ini merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Prestasi luar biasa seperti itu sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat surat yang diantarkan oleh sosok bayangan hitam itu, Zhao Tiangang mengulurkan tangan dan mengambilnya. Seni siluman bayangan, sekte esoterik kerajaan Liang. Aku tidak menyangka Han Shaoting bahkan bisa menerima orang sepertimu untuk mengabdi padanya. Sepertinya pengorbananku tidak sia-sia. Bayangan itu tidak berbicara. Ia hanya menarik kembali bayangannya. Dia tidak pernah mempercayai klaim bahwa putranya tersambar petir. Namun kini, ia merasa beberapa kata dalam surat itu masuk akal. Dia berdiri, melemparkan kertas yang sudah diremukkan ke tanah, dan melirik ke arah patung Dewa Kota. Mata Dewa Kota itu tertunduk. Seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Han Shaoting ingin menggunakan tanganku untuk membunuh Jiangqi. Dia tidak bodoh. Dia tahu Han Shaoting sedang memanfaatkannya. Namun dia tidak punya pilihan. Balas dendam untuk Zhao Hong harus dilakukan. Dia berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya. Selidiki dengan siapa Jiangqi bersama, pergerakannya, dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Aku ingin tahu dalam 1 hari. Ya, di sebelah timur kota, terdapat sebuah halaman kecil. Beberapa hari terakhir ini merupakan masa yang penuh gejolak bagi kota Ningyang. Perpaduan berbagai kekuatan di kota itu tampak tenang di permukaan, tetapi arus bawah sudah bergejolak. Jiangqi dan istrinya telah meminta izin cuti kepada Paman Chen di Aula Henian. Paman Chen menyatakan pemahamannya, hanya gadis bernama Chen Xiaoshu itu yang merasa bahwa Aula Henian menjadi jauh lebih sepi tanpa mereka berdua, dan dia enggan berpisah dengan kakak perempuan yang lembut, Su Suexue. Su Suexue, yang tak sanggup menghindari desakan gadis itu, berjanji akan mengajaknya ikut serta 2 hari kemudian ketika ia dan Jiangqi pergi melihat hutan bambu di luar kota. Mendengar itu, gadis kecil itu langsung melompat-lompat kegirangan. Selain itu, karena takut Jiangqi tidak akan menerimanya,
Dia sengaja mencarinya untuk memastikan kembali. Jiang Qi, yang terus-menerus diganggu hingga tak punya pilihan lain, hanya bisa mengatakan bahwa semuanya terserah istrinya, Su Suexue. Pada hari ini, Su Suexue sibuk di dekat kompor. Setelah Jiang Qi membangun kandang ayam di sudut halaman, dia berbaring di kursi santai di halaman untuk tidur. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh rencana jahat Han Shaoting, kebencian Zhao Tiangang, dan perhitungan Shen Tianxing. Su Suexue juga tidak tahu. Dia hanya peduli apakah bubur di dalam panci sudah matang dan apakah kompor sudah dilap bersih. Dia berjalan keluar sambil membawa bubur dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia dengan lembut mendorong Jiang Qi. Jiang Qi membuka matanya dan melihat bubur itu masih mengepul. Saatnya makan. Demi kenyamanan Jiang Qi saat beristirahat, sebuah meja kecil lainnya telah dibeli dan diletakkan di bawah pohon. 4 piring kecil diletakkan di atas meja. Ada daging, ikan, telur, dan sepiring sayuran hijau. Bisa dibilang hidangannya sangat mewah. Su Suexue juga duduk di samping Jiang Qi. Saat Jiang Qi mengangkat mangkuknya, ia melihat tutup keranjang bambu kecil yang tergantung di tubuh Su Suexue terbuka dengan bunyi gedebuk. Ulat sutra es di dalamnya perlahan merayap keluar, menuju daun selada yang telah disiapkan Su Suexue, dan memakannya sedikit demi sedikit. Jiang Qi menyaksikan dengan penuh keheranan. Kitab suci hewan roh kuno menyatakan bahwa jika ulat sutra es Taiyin dipelihara dengan cermat, ia dapat berbagi hubungan pikiran dengan tuannya. Namun, keselarasan pikiran yang disebut Su Suexue berpikir sejenak. Misalnya, jika saya ingin ia kembali ke keranjang bambu, ia akan merangkak kembali dengan sendirinya. Jika saya ingin ia keluar, ia akan mendorong tutupnya hingga terbuka sendiri, dan dia berhenti sejenak, suaranya sedikit melembut. Saat suasana hatiku sedang buruk, ia akan merangkak keluar dari keranjang ke telapak tanganku dan tetap diam, seolah-olah menemaniku. Jiang Qi menatapnya, ia menundukkan kepala, memandang ulat sutra es itu dengan tatapan yang sangat lembut, seolah-olah sedang memandang seorang anak kecil. Jiang Qi tiba-tiba teringat kalimat lain dari kitab binatang roh kuno. Ulat sutra es Taiyin memiliki sifat yang sangat dingin dan sangat sulit dijinakkan. Hanya mereka yang memiliki hati yang sangat murni dan baik hati yang dapat mendekatinya. Saat itu dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika dipikirkan kembali sekarang, kemampuan Su Suexue untuk terhubung dengan pikiran ulat sutra es begitu cepat bukanlah karena dia memiliki bakat menjinakkan binatang buas, melainkan karena hatinya murni. Ulat sutra es tidak mengenal paksaan atau tipu daya, ia hanya mengenal hati. Ia akan memberikan penghargaan kepada siapapun yang benar-benar baik kepadanya. Seseorang seperti Su Suexue bahkan tidak tega bersikap tidak baik kepada orang lain, apalagi kepada ulat sutra kecil. Saudara Qi, menurutmu apakah ia benar-benar bisa tumbuh seperti yang tertulis di buku? Terbang melintasi langit, menggali terowongan di dalam bumi, dan menembus baju Zira dengan jarum ekornya. Bisa, mata Su Suexue semakin berbinar. Kalau begitu, saya akan membesarkannya dengan baik. Jiang Qi tidak berkata apa-apa lagi dan mengambil mangkuknya untuk meminum bubur. Su Suexue dengan lembut mengambil ulat sutra es dari daun dan meletakkannya kembali ke dalam keranjang bambu. Ulat sutra es itu merayap di sepanjang jarinya dan menggulung tubuhnya menjadi bola. Tubuhnya memancarkan cahaya perak samar seperti gugusan kecil cahaya bulan. Su Suexue menutup tutupnya dan menggantungkan keranjang bambu di pinggangnya. Gerakannya ringan dan alami, seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali. Jiang Qi menatapnya dan tiba-tiba merasa bahwa pertemuan ulat sutra es ini dengan Su Suexue adalah sebuah keberuntungan. Kakak Qi, aku ingin pergi keluar kota besok. Jiang Qi mendongak untuk melihat hutan bambu. Aku ingin pergi keluar kota dulu untuk memetik daun murbei untuk Xiao Bai. Kalau dipikir-pikir, Xiao Bai masih lebih suka makan daun murbei. Jiang Qi melirik keranjang bambu itu. Xiao Bai, itu nama yang bagus. Lalu pandangannya kembali tertuju pada Su Suexue. Baiklah, besok kita akan pergi keluar kota untuk memetik daun murbei dan melihat hutan bambu. Tetapi kita harus mengajak gadis bernama Chen Xiaoshu itu. Pada saat yang sama, para mantan bawahan Zhao Tiangang telah menyamar sebagai rakyat biasa dan menyelinap. Setelah beberapa hari tidur nyenyak lagi, dia bisa memasuki alam Grandmaster. Dan alam Grandmaster Agung akan segera menyusul. Dia bangun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman. Cahaya pagi belum sepenuhnya terang, dan ada lapisan putih samar seperti perut ikan di cakrawala. Su Qiansui menjulurkan kepalanya dari dapur. Saudara Qi, cuci muka dan makan. Jiang Qi mengangguk dan berjalan ke sumur untuk mengambil air dan mencuci mukanya. Mendengar gerakan itu, keledai di dalam kandang mendengus dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Jiang Qi berjalan mendekat dan menambahkan segenggam rumput ke dalam wadah. Keledai itu menundukkan kepalanya untuk makan, mengunyah dengan suara berderak. Jiang Qi mengusap kepalanya. Aku akan mengajakmu keluar hari ini. Keledai itu mengabaikannya dan terus makan. Setelah makan, Jiang Qi menuntun keledai yang membawa keranjang bambu di punggungnya.
Di dalam keranjang bambu terdapat kue-kue dan teh bening buatan Su Qiansui. Su Qiansui memiliki keranjang bambu kecil yang tergantung di pinggangnya, dengan Xiao Bai di dalamnya. Su Qiansui memegang keranjang dan menunduk. Xiao Bai diam di dalam, menggulung tubuhnya menjadi bola, dengan cahaya perak samar berkilauan di tubuhnya. Xiao Bai sangat pendiam hari ini, kata Su Qiansui. Jiang Qi memandang Su Qiansui dan tersenyum. Katakan padanya bahwa ia bisa makan daun murbei segar hari ini, dan lihat apakah ia senang. Ia pasti akan senang. Berderak, dia membuka gerbang halaman. Seseorang berdiri di luar pintu, mengenakan gaun hijau pucat. Rambutnya disanggul dengan jepit rambut kayu. Membawa bungkusan kecil, matanya berbinar. Saudara Jiang Qi, saudari Qiansui, suara Chen Xiaoshu terdengar tegas, dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung. Jiang Qi menatapnya. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Chen Xiaoshu menggosok-gosokkan jarinya. Tidak lama, sekitar setengah jam. Jiang Qi terdiam. Lalu kenapa kamu tidak mengetuk? Aku takut mengganggumu. Tapi juga takut kau akan pergi dan melupakanku. Jadi, Su Qiansui melangkah maju dan menggenggam tangan Chen Xiaoshu. Gadis bodoh. Jiang Qi menggantungkan bungkusan kecil milik Chen Xiaoshu di punggung keledai. Keledai itu mendengus. Sepertinya merasa benda itu berat. Jiang Qi mengelus kepalanya. Ayo pergi. Keledai itu pun berangkat. Kuku-kukunya berderak di atas trotoar batu biru. Kabut pagi telah menghilang, dan tidak banyak pejalan kaki di jalan. Bapau kukus baru saja keluar dari pengukus. Masih panas mengepul. Aromanya tercium hingga separuh jalan. Chen Xiaoshu mengendus. Baunya enak sekali. Su Qiansui menoleh untuk melihatnya. Apakah kamu belum sarapan? Chen Xiaoshu menggelengkan kepalanya. Memang. Tapi baunya tetap enak. Jiang Qi berhenti dan membeli 2 keranjang bapau kukus. Membungkusnya dengan kertas minyak. Lalu memberikannya kepada Chen Xiaoshu. Ajak mereka makan di perjalanan. Chen Xiaoshu mengambilnya. Jiang Qi tidak berbicara. Hanya mendengarkan saat keledai itu berjalan dengan langkah mantap. Sepanjang perjalanan, Chen Xiaoshu tak henti-hentinya berceloteh. Jalan pegunungan itu berkelok-kelok, dan pepohonan di kedua sisinya semakin lebat. Sinar matahari menembus dedaunan, jatuh ke jalan dalam bentuk bercak-bercak yang tersebar. Angin bertiup dari hutan, membawa aroma tumbuh-tumbuhan dan tanah. Alis Jiang Qi berkerut, terlalu sunyi, tidak ada kicauan burung, tidak ada dengungan serangga bahkan angin pun telah berhenti. Dia berhenti berjalan. Telinganya berkedut wujud rusa, kesadaran yang terkejut. Di belakang mereka, ada seseorang. Bukan hanya satu. Di kejauhan, di atas puncak pohon, sesosok berdiri di dahan. Jubahnya berkibar lembut tertiup angin. Tatapan Zhao Tiangang menembus dedaunan lebat, jatuh pada Jiang Qi, lalu Su Qiansui, dan kemudian Chen Xiaoshu. Dia menatap Jiang Qi dengan saksama. Dialah pelakunya. Dialah yang membunuh putraku, Zhao Hong. Dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya, berharap bisa menjadi inkarnasi harimau ganas dan menerkam maju untuk menelan Jiang Qi hidup-hidup. Saat itu juga, ketiga orang dan keledai itu telah memasuki hutan bambu. Hutan bambu menjulang ke langit, bagaikan tirai hijau. Angin bertiup melalui bambu, menghasilkan suara gemerisik. Mata Su Qiansui membelalak kagum, sementara Chen Xiaoshu menarik lengan Su Qiansui dan terus berceloteh tanpa henti. Hanya alis Jiang Qi yang sedikit berkerut, bentuk rusa kesadaran yang terkejut. Dia menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan kota. Dia bermaksud untuk menangani mereka secara diam-diam ketika jarak pandang di hutan lebat buruk, di luar pandangan Su Qiansui dan Chen Xiaoshu. Dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di hutan bambu, jumlah orang justru akan bertambah. Sepertinya tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari Su Qiansui hari ini. Tepat saat itu, Jiang Qi, yang berada di depan, berhenti sejenak. Su Qiansui dan Chen Xiaoshu, yang keduanya sangat bersemangat, juga berhenti ketika melihat Jiang Qi dan keledainya berhenti. Kakak Qi, ada apa? Jiang Qi menoleh dan memberi mereka senyum tipis. Tidak ada apa-apa, hanya bertemu beberapa kecoa. Pada saat itu, keduanya melihat lebih dari selusin pria berpakaian hitam muncul di hutan bambu di depan, masing-masing memegang sebilah pisau panjang. Mereka diam, seolah-olah mereka tumbuh dari tanah dalam sekejap. Ah, Chen Xiaoshu menjerit, dan Su Qiansui mengulurkan tangan untuk menarik Chen Xiaoshu ke dalam pelukannya. Jiang Qi menoleh ke arah Su Qiansui dan berkata sambil tersenyum. Aku lupa mengecek almanak sebelum berangkat hari ini. Su Qiansui menatap Jiang Qi. Alisnya sedikit berkerut. Jiang Qi memperhatikan saat Su Qiansui melangkah beberapa langkah lebih dekat. Chen Xiaoshu melihat ini dan perlahan menjauh dari sisi Su Qiansui. Jiang Qi menatap Su Qiansui yang Jiang Qi mengabaikannya dan terus menatap Su Qiansui. Su Qiansui menatap Jiang Qi dan berkata, Saudara Qi, aku tidak peduli dengan orang baik atau jahat. Aku hanya tahu bahwa aku adalah istrimu. Dan sebagai istrimu, aku hanya punya satu syarat. Persyaratan apa? Kamu tidak diperbolehkan terluka. Jiang Qi terkejut, lalu mengangguk dengan berat.
Genggaman Su Qiansui pada tangan Jiang Qi perlahan mengendur. Jiang Qi mengangkat tangannya dan mengusap hidung Su Qiansui dengan lembut. Jika kamu tidak takut darah, maka perhatikan baik-baik cara suamimu. Bahkan sebelum suaranya menghilang, Jiang Qi bagaikan daun yang tertiup angin dari hutan bambu. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Su Qiansui. Cek semburan darah tiba-tiba muncul di hutan bambu. Warna itu mewarnai daun-daun bambu yang berguguran di hutan menjadi merah. Itu sangat brilian. Kabut darah itu belum menghilang. Daun-daun bambu masih berkibar. Jiang Qi berdiri di tengah hutan bambu, tanpa pedang di tangannya. Gerakan yang baru saja dia gunakan adalah Thunderclap Hand di Great Perfection. Tangan petir pemotong kilat. Saat itu, kilat di ujung jarinya belum padam, berderak seperti beberapa ular perak yang melata di antara jari-jarinya. Dia menatap tangannya sendiri. Dia belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya di depan orang lain. Hari ini, dia akan menunjukkannya sepuas hatinya. Kepala pria berbaju hitam itu berguling di tanah sementara tubuhnya tetap berdiri. Darah menyembur dari lehernya, memercik ke bambu dan menetes ke bawah batangnya. Para pria yang tersisa tertegun. Kaki mereka gemetar dan pedang mereka terangkat di udara. Pemenggalan kepala dengan tangan kosong. Dengan kilat yang berkelap-kelip di tangannya. Keajaiban ilahi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Pada saat itu, salah satu pria berbaju hitam tanpa sadar mundur selangkah. Melirik Chen Xiaoshu di kejauhan. Mulutnya ternganga dan matanya membulat lebar. Jiang, saudara Jiang Qi. Dia. Suaranya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena tidak percaya. Dia ingat pertama kali bertemu Jiang Qi. Ketika pria itu mengusir beberapa pria berpakaian hitam di pintu masuk apotek dan berbohong padanya. Mengatakan bahwa mereka telah bunuh diri dengan racun. Saat itu dia mempercayainya. Sekarang dia menyadari bahwa bahkan jika orang-orang itu tidak meminum racun, mereka pasti akan mati di tangannya. Pria ini adalah dewa pembantaian. Su Qiansui berdiri di samping Chen Xiaoshu. Tangannya masih dalam posisi menariknya, tak bergerak. Matanya tertuju pada punggung Jiang Qi, punggung yang sudah sangat dikenalnya. Di kota Qingyang, dia bangun pagi-pagi setiap hari untuk menyapu halaman, membuka pintu, memberi makan keledai, dan tidak pernah membantah ketika dimarahi. Dia mengira pria itu hanyalah seorang tuan muda miskin yang telah diusir dari keluarga Jiang, tidak mengetahui jalan bela diri, dan dipaksa untuk menikahinya. Dia mengira dia akan menghabiskan hidupnya dengan biasa saja seperti ini, mengurus apotek, mengurusnya, mengurus keledai itu, menjalani kehidupan yang damai dan tidak istimewa. Dia tidak pernah menanyakan kepadanya mengapa dia menguasai seandainya aku mengetahuinya lebih awal, mungkin dia tidak perlu menyembunyikannya dengan susah payah. Chen Xiaoshu menoleh dan menatap Su Qiansui, dan terdiam sejenak. Saudari Qiansui, apakah kau tidak takut? Su Qiansui tidak menjawab, matanya tertuju pada punggung Jiang Qi. Suaranya sangat lembut. Aku tidak takut, dia suamiku. Mereka yang dia bunuh pantas mati. Jauh di dalam hutan bambu, di atas pucuk-pucuk bambu, tangan Zhao Tiangang mencengkeram erat gagang pedangnya. Pupil matanya menyempit saat dia menatap intensely pada tangan Jiang Qi pada kilatan petir itu. Dia mengingat hari itu, pada jenazah Zhao Hong, bagian dada hangus hitam dengan bekas luka bakar akibat sambaran petir. Dia mengira itu adalah guntur surgawi, sebuah kecelakaan, sebuah nasib buruk bagi putranya. Tangan petir, sungguh tak disangka seseorang bisa melatih Thunderclap Hand hingga mencapai level seperti itu. Dia ingat apa yang dikatakan petugas koroner pada hari Zhao Hong meninggal. Almarhumah menderita sambaran petir surgawi yang menembus ubun-ubun kepala. Namun, tidak ada hujan atau awan pada hari itu, tetapi mereka menyebutnya guntur surgawi. Sekarang semuanya menjadi jelas, semuanya masuk akal. Saat itu ia sangat berduka, dan juga percaya bahwa itu adalah hukuman dari surga. Sekarang dia tahu itu bukan guntur surgawi, itu adalah tangan Jiang Qi. Mata Zhao Tiangang memerah, dia menatap Jiang Qi, tangannya, dan mayat tanpa kepala di tanah. Tangan Zhao Tiangang menekan gagang pedangnya, urat-urat di tubuhnya menonjol. Jiang Qi berdiri di tengah hutan bambu, memandang orang-orang berpakaian hitam di hadapannya. Mereka mundur, tak seorang pun berani melangkah maju. Dia mendongak, pandangannya menembus dedaunan bambu dan tertuju pada ujung-ujung bambu. Zhao Tiangang juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu di seberang hutan bambu. Jiang Qi tidak bergerak, begitu pula Zhao Tiangang. Angin bertiup, dan dedaunan bambu berdesir seolah mendorong sesuatu. Beberapa saat kemudian, raungan Zhao Tiangang menggema dari puncak bambu. Apa yang kalian tunggu? Kalian semua, serang bersama dan bantai dia. Para pria berbaju hitam saling memandang, tetapi tak seorang pun berani bergerak. Mayat tanpa kepala itu masih tergeletak di tanah, darahnya belum kering. Pemenggalan kepala dengan tangan kosong tingkat kultivasi ini menanamkan rasa takut di hati mereka. Wajah Zhao Tiangang berubah merah seperti hati babi. Urat-urat di tangannya menonjol saat dia menggenggam gagang pedang. Dasar kalian sampah tak berguna.
Dia cuma satu orang. Serang, siapapun yang memenggal kepalanya akan mendapat hadiah besar. Seperti kata pepatah, selalu ada orang-orang pemberani yang menghadapi imbalan yang berat. Setelah mendengar tentang hadiah itu, para pria berbaju hitam menggertakkan gigi dan mengangkat pedang mereka satu persatu. Seseorang berteriak bunuh, lebih dari selusin orang menyerang sekaligus. Jiang Qi mundur selangkah, bukan karena takut, tetapi untuk menciptakan jarak. Bentuk rusa roh rusa pedang dingin itu menghantam bahu Jiang Qi dengan suara yang tajam, seolah-olah mengenai besi cor. Kemudian, sesosok hantu beruang hitam muncul di tubuh Jiang Qi. Kekuatan pertahanan Ki jahat beruang itu telah menahan serangan langsung tersebut. Jiang Qi segera berbalik, jari-jarinya melengkung seperti cakar saat dia meraih kehampaan. Tangan menggambar naga-naga banjir minum air. Pria itu tampak seperti ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya tergelincir ke depan tanpa disadari. Tenggorokannya tepat berada dalam cengkeraman Jiang Qi. Retakan, kepalanya terkulai, dan seluruh tubuhnya lemas seperti agar-agar. Jiang Qi menampilkan jurus transformasi 5 hewan sepuas hatinya. Di hadapan istrinya karena Suqian Sui adalah orang yang menemukan kitab rahasia bela diri ini di rumah leluhur pada hari itu, dia akan memperlihatkannya secara lengkap di hadapannya hari ini. Wujud harimau itu ganas. Satu pukulan saja sudah menembus dada. Jurus beruang itu berat. Satu pukulan telapak tangan saja bisa membelah gunung. Wujud rusa itu lincah. Gerakannya seperti angin. Wujud kera itu melompat-lompat, berkelok-kelok menembus hutan bambu. Bentuk bangau itu anggun, melangkah di atas daun bambu dan mengubah bentuk di udara. Kelima bentuk itu berputar tanpa henti. Para pria berbaju hitam mengayunkan pisau demi pisau. Lebih dari 20 tebasan dilayangkan, dan semuanya meleset. Namun, menerima satu serangan darinya berarti kematian. Bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi karena Jiang Qi terlalu serba bisa. Dia bisa menyerang, bertahan, berlari, melompat, dan meluncur. Mereka tidak bisa memukulnya, tidak bisa menghalanginya, dan tidak bisa menangkapnya. Tak seorang pun percaya bahwa inilah keahlian yang seharusnya dimiliki seorang petugas apotek. Semakin mereka bertarung, semakin takut mereka, namun semakin ganas pula mereka. Karena tahu bahwa jika mereka tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka, hidup dan mati akan ditentukan dalam sekejap. Tepat saat itu, telinga Jiang Qi berkedut. Ada pergerakan di belakangnya, bukan langkah kaki, melainkan suara angin. Seseorang berputar-putar dari sisi hutan bambu, bukan ke arahnya, tetapi ke arah Suqian Sui. Tanpa menoleh ke belakang, Jiang Qi menjentikkan jarinya, menangkap sehelai daun bambu yang jatuh di antara kedua jarinya. Seni bintang terbang mirip daun. Dengan jentikan lembut pergelangan tangannya, daun bambu itu terbang seperti bilah hijau, senyap dan tak terlihat, membentuk lengkungan di tengah hutan bambu. Pria itu sudah bergegas ke depan Suqian Sui, pedangnya terangkat tinggi dengan wajah penuh kebencian. Sebelum pedang itu jatuh, dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya saat daun bambu